Tidak perlu suatu alasan hidup dan mati, baru Anda berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak melihat, yang kamu minta itu loh, gak penting-penting sekali, bukan hidup dan mati. Sudahlah, jangan repotin aku. Enggak tuh. Amin. Hari-hari ini ada satu kalimat ini muncul di hati saya seperti Roh Kudus taruh di situ, yaitu kamu bisa berdoa untuk apa saja. Ya, itu yang menjadi judul tema pembahasan kita hari ini. Tapi itu sendiri suatu rema tersendiri. Kamu bisa doa untuk apa saja, coba bayangkan. Tidak ada batasan. Dan tidak ada yang namanya, tidak ada ruang hampa. Semua ada dalam jangkauan Allah. Kau dan aku bisa berdoa untuk apa saja di hidup ini. Matius 21 ayat 18-22. Saya bacakan keseluruhan. Lalu baru setelah itu saya bahas ayat per ayat. Ini tentang Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Ayat 22, bolehkah kita baca bersama-sama dengan suara keras, sekalipun saya tidak bisa mendengarkan Anda, tapi percayalah Tuhan dengar suaramu. Dan terutama, Anda harus dengar suara sendiri. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus di mulut kita sendiri. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ayat ini tidak berkata kamu mungkin menerimanya, tapi kamu akan. Iman tuh gak boleh ragu. Jadi sebenarnya resepnya sederhana. Iman, tidak ragu, doa, boom, sesuatu akan terjadi. Apakah ini suatu rumus yang bisa di-repeat, diulang-ulang terus sekehendak kita? Nah, disinilah twistnya. Ya, kita tidak boleh meminta sesuatu yang mendukakan hati Allah atau yang menentang firman. Janganlah pakai doa untuk berdosa. Nah, nanti saya akan jelaskan ayat per ayat. Mari kita sekarang lihat ayat 18 lebih dulu. Dan pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Jadi latar belakang cerita ini adalah Yesus sedang lapar. Tuhan Yesus lagi traveling. Saya sendiri kalau traveling, kalau itu melelahkan. Ya, melelahkan. Jadi kita perlu juga untuk makan jikalau tidak sedang puasa. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan Yesus kembali ke kota, Tuhan Yesus merasa lapar. Pagi-pagi hari berarti di sini sarapan. Apa yang kita bisa petik dari ayat 18? Ini adalah cikal bakal Yesus mengutuk pohon ara. Gara-gara waktu Tuhan cari buah pada pohon itu nggak ada. Tuhan bukannya mau kutuk pohon itu, tapi Tuhan cari makanan. Pohon itu kan harusnya berbuah dan harus menghasilkan buah pada musimnya. Dan Yesus cari di situ buahnya nggak ada. Dari cerita ini kita mengerti sesuatu. Sebelum kuasa didemonstrasikan, lalu Yesus mengutuk pohon ara, seketika itu juga langsung kering kerontang, langsung sampai ke akarnya mati. Alasannya sederhana loh. Hanya demi sarapan. Saya rasa Tuhan Yesus sengaja adakan ini karena mau memberikan pelajaran tentang doa kepada murid-muridnya.
Jadi Tuhan tidak memakai kuasa untuk perkara-perkara kecil. Tapi memang Yesus itu Injil berjalan. Apa yang Yesus lakukan, tindak tanduknya, semua itu adalah doktrin kita. Tapi di ayat 18 ini saya dapat sesuatu. Tidak perlu suatu alasan hidup dan mati, baru Anda berdoa. Meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak melihat, yang kamu minta itu loh, gak penting-penting sekali. Bukan hidup dan mati. Sudahlah, jangan repotin aku. Enggak tuh. Dari ayat 18, perkara sederhana pun karena Tuhan cinta kepada anak-anaknya, itu dianggap penting oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mau menggunakan kuasanya untuk menjawab doa kita yang paling sederhana, untuk alasan kita yang paling simple. Mungkin bagi orang lain berkata, gak usah repotkan Tuhan, gitu-gitu aja kok sedikit-sedikit berdoa. Saya dulu pernah dicemoohkan orang waktu saya baru-baru bertobat. Seseorang pernah berkata, kamu kenapa sedikit-sedikit berdoa? Sedikit-sedikit berdoa. Saya sempat tertuduh. Lalu saya masuk hadirat Allah malam harinya. Saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan maaf ya, sorry ya. Aku merepotkan sekali ya, aku ini manja sekali ya. Bukan apa sih Tuhan, tapi aku ini kan memang sejak bertobat, aku tuh bergantung padamu. Engkaulah satu-satunya pengharapanku. Kalau nggak minta sama Tuhan, minta sama siapa? Waktu itu saya kan seperti mengeluh. Saya tidak harapkan akan terjadi jawaban. Saya kira saya hanya curhat satu arah. Ternyata Tuhan itu luar biasa loh. Saya dikasih firman di Perjanjian Baru, ayatnya bukan di sini. Salah satu surat Paulus berkata begini, janganlah cemas hatimu. Sampaikan pada Tuhan segala permohonanmu dan segala kekhawatiranmu dalam permohonan yang disertai dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Kristus akan memelihara hati dan pikiran. Sampaikan segala keinginanmu, segala kecemasanmu. What makes you worried, yang membuatmu khawatir, membuatmu gelisah. Sampaikan. Dan Tuhan tidak pilih-pilih, ini perlu, ini tidak. Tuhan terima semua keluh kesah kita, semua kerinduan kita, dari kebutuhan sampai keinginan, semua Tuhan terima. Lalu saya mendapatkan kekuatan baru. Waktu tadi saya katakan, Tuhan sorry ya, aku ini merepotkan sekali. Malah justru saya dapat firman yang begitu. Lalu dalam hati saya seperti ada suara begini, aku mengasihimu. Tidak ada permintaanmu yang terlalu kecil bagi aku. Dan tidak ada juga permintaanmu yang terlalu besar, sebab aku sanggup melakukan segala perkara. Itu kalimat seperti hit my heart, seperti memukul hati saya, tapi terasa damai sejahtera yang luar biasa, seperti ada suatu keyakinan iman, seperti ada penghiburan, seperti hati saya itu yang sedang tertuduh tadi itu, yang sedang ragu, tiba-tiba disiram air dingin, sejuk sekali. Saya merasa Tuhan tuh cinta banget ya sama kita, nggak ada permintaan kita itu yang keterlaluan. Lalu keesokan harinya, saya ketemu sama orang itu lagi karena dia adalah teman saya. Saya enggak sakit hati. Saya cuma bilang sama dia, aku udah ngerti loh gimana memposisikan hati. Kemarin kan kamu bilang sama saya, dikit-dikit doa. Ya, mendingan, ini jawaban saya. Mendingan sedikit-sedikit berdoa daripada sedikit-sedikit berdosa. Anggaplah saya terlalu bergantung pada Tuhan lah. Gak apa-apa. Daripada saya kecanduan kepada dunia. Mending dikit-dikit doa daripada dikit-dikit dosa. Teman saya melihat itu terbelalak seperti kata-kata hikmat baru saja menamparnya. Saya bilang sama dia, tapi saya nggak marah sama kamu kok. Saya ngerti. Mungkin saya ini masih baby rohani ya. Saya bilang saya masih bayi rohani. Mungkin Anda jauh lebih kuat dari saya. Saya butuh Tuhan. Coba lihat ya Tuhan itu. Bayangkan orang tua. Bayi itu dikit-dikit nangis. Kecuali kalau itu nggak baik untuk dia, papa mamanya pasti kasih lah apa yang dia mau. Minta susu, minta gendong, dikit-dikit gendong misalnya. Ya kalau dia belum bisa berjalan apalagi.
kalau masih jatuh-jatuh ke tanah. Dikit-dikit ini, kecuali kalau hal-hal itu memang justru nanti dipandang oleh orang tua kita, oleh orang tua tersebut itu akan melukai anak itu atau itu akan meracuni dia, nggak mungkin diberikan. Tapi kalau enggak, pasti dikasihkan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Semua hanya cerita bermula dari makanan biasa, makanan jasmani. Di sini Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa every need is important, setiap kebutuhan itu penting. Ya. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, ayat 19. Tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Gara-gara nggak kedapatan buah, kecuali daun-daun saja. Kata Yesus kepada pohon itu, Yesus ngomong sama pohonnya ya, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saya tambahkan satu pewahyuan sederhana dari ayat 19. Bahwa Tuhan itu tidak suka sesuatu yang harusnya berbuah, tapi stagnan. Bahasa Inggrisnya, God judges fruitless lives. Tuhan itu menghakimi hidup yang tidak berbuah. Dan hidup tidak berbuah selalu dimulai dengan hidup yang tidak mau berdoa atau tidak berani berdoa. Tuhan itu dalam hal ini dia menegur pohon itu. Kenapa tidak ada buah padamu? I do not like fruitlessness. Aku tidak suka segala sesuatu yang harusnya berbuah tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan punya hak lah, karena Tuhan itu pencipta alam semesta. Tapi saya rasa kejadian ini sama Tuhan memang dijadikan pelajaran yang sangat berharga tentang doa bagi murid-muridnya. Melihat kejadian itu ayat 20, tercenganglah murid-muridnya. Kenapa? Karena seketika itu juga keringlah pohon ara itu kan. Jadi tercenganglah mereka lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Mereka bertanya. Kalau bisa kita baca pikiran mereka itu ada banyak sekali tanda tanya sampai panjang sekali. Kok bisa ya pohon ara itu tiba-tiba kering, nggak ada prosesnya? Jadi saya nggak tahu itu bagaimana persisnya ya secara visual ya. Mungkinkah tiba-tiba pohon itu langsung kering di depan mata seperti ada special effect-nya gitu. Tapi itu nyata karena itu mujizat di depan mata. Itu langsung kering gitu, langsung pohon itu langsung layu, daunnya langsung kering di depan. Dan mungkin langsung kelihatan lah pohon itu jadi mayat. Wow. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Tuhan bisa menghidupkan, Tuhan bisa mematikan. Buktinya Tuhan memecah-mecahkan 5 roti 2 ikan itu di depan murid-muridnya. Tangan Yesus waktu membelah ikan itu 1/2 adalah ekor, setengah satunya adalah kepala. Tiba-tiba yang ekor saja tumbuh kepala, badan kepala, yang kepala saja tumbuh ekor dan badannya. Itu di depan mata mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya karena mungkin kita belum melihat sebuah mujizat atau belum mengalami, bukan berarti mujizat tidak ada. Ayat 20 mengajarkan kepada kita tentang kuasa doa. Ya, kalau tadi kita pertama-tama belajar kalau kita bisa berdoa kepada Tuhan tentang apapun. Dan kalau di ayat 20 kita diajari kalau kita berdoa, percayalah yang mustahil. When you pray, believe the impossible. Bagaimana mungkin, pertanyaannya para rasul itu jadikan juga patokan iman kita. Jangan hanya doa untuk sesuatu yang mungkin. Karena itu bisa diusahakan oleh manusia. Tapi apakah kalau kita minta sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin itu kita mencoba Tuhan? Enggak kok. Dari sisi kita kayaknya luar biasa, dari sisi Tuhan itu biasa. Karena Tuhan kita itu maha kuasa. Dalam segala kekayaan kemuliaannya dalam Kristus di sorga. Tuhan punya segala-galanya. Dari sisi kita rasanya seperti permintaan ini keterlaluan. Tapi dari sisi Tuhan itu biasa aja sih. Mujizat adalah pekerjaan Tuhan sehari-hari. Hanya karena itu belum terjadi dalam kehidupan seseorang, bukan berarti itu tidak ada. Kata bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering di ayat 20. Bagaimana mungkin
Jangan hanya minta yang mungkin. Kalau berdoa, mintalah yang tidak mungkin. Boleh nggak? Boleh. Karena bagi Tuhan itu biasa aja. Makanya kita perlu beriman bahwa Tuhan itu penuh dengan kuasa. Kita perlu percaya bahwa Tuhan mendengar doa. Ayat 21, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang," ini bagian kita, ini bukan bagian Tuhan. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, percaya dan tidak bimbang, percaya dan tidak bimbang, sama dengan doa yang penuh dengan iman, faith-filled prayers. Doa itu jangan basa-basi. Doa itu bukan metodenya suara kecil, suara keras. Tapi doa kalau sungguh-sungguh nggak mungkin basa-basi. Dan kalau doa kita harus konsentrasi. Doa tidak sama dengan bertapa atau meditasi. Tapi juga nggak boleh sambil doa seperti orang latah, asal bunyi. Lalu setelah itu kita lupa, tadi sudah didoakan belum ya? Seperti doa makan, kita ulangi lagi padahal tadi sudah. Memang bukan meditasi, karena kita merenungkan firman, tapi waktu doa itu kita berbincang-bincang dengan yang paling mulia di dunia ini. Pastikan kita waktu ngomong sama seseorang itu lihat ke mata. Pastikan kalau kita sedang berbicara dengan seorang yang penting, kita tidak menyambinya sambil lakukan hal yang lain. Makanya doa itu perlu fokus, karena yang kita ajak bicara itu Yesus. Sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang menunjukkan sikap doa, bukan imannya sempurna. Iman boleh, size-nya hanya biji sesawi saja, tapi harus bulat hati. Makanya doa itu perlu persiapan hati. Waktu kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh. Nehemia ketika dia ketemu raja, meminta izin untuk kembali ke tanah airnya, untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh, dia nggak bisa rame-rame. Dia doanya di dalam hati, karena dia pegawai di istana yang tidak percaya Tuhan itu, dan dia berdoa di dalam hatinya. Tapi andai kata dia bisa, dia pasti berdoa dengan keras-keras. Cuman kan nggak boleh, nggak pada tempatnya. Sedangkan para rasul ketika di rumah, ketika mereka setelah diancam oleh Sanhedrin atau mahkamah agama, mereka dengan kawan-kawan mereka berdoa sampai goyang itu loh tempat doanya. Apa kata Alkitab? Mereka berseru dengan lantang dengan suara keras. Kalau saya bisa pilih doa dengan suara kecil atau suara keras, suara lembut atau suara keras, saya pilih suara keras. Tapi bukan pada metodenya. Jikalau hal itu tidak mungkin, Tuhan tetap dengar doa kita, maka kita hanya berdoa secara keras di hati. Yang pasti doa mesti konsentrasi. Itu maksudnya percaya dan tidak bimbang, bukan berarti size iman. Percaya dan tidak bimbang itu bicara tentang kebulatan hati. Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini bukan saingan ya. Yesus hanya berkata, kuasa doa itu tidak membedakan yang dipindah itu adalah pohon ara atau gunung. Kan ada dari sisi Tuhan, semua sama ringan. Tapi yang pasti apakah itu pohon ara di depan kita yang jadi halangan, ataukah gunung sungguhan yang harus beranjak ke lautan. When you pray to God, focus on God. Fokuslah pada Tuhan. Jangan fokus pada dirimu sendiri. Doa tidak dijawab karena who we are, karena siapa kita. Doa dijawab karena who he is, karena siapa dia. Jika kamu percaya dan tidak bimbang. Saya jadi ingat beberapa postur doa seperti Elia waktu mendoakan agar hujan tiba setelah 3,5 tahun paceklik atau kering, kemarau panjang. Dia berdoa itu sampai wajah atau kepalanya itu ditaruh di antara dua pahanya, betul-betul berlutut dan berseru sampai 7 kali, hingga ada awan sebesar setapak tangan saja. Kita tahu Yesus ketika di dalam kehidupannya sebagai manusia, sebagai anak Allah, anak manusia, yang berdoa untuk Lazarus keluar dari kuburannya. Dia menengadah ke langit dan sungguh-sungguh berseru, Lazarus, kemari. Kata-katanya tidak ada yang sia-sia. Doa tidak boleh ikut-ikutan saja atau semata-mata hafalan. Doa juga bukan mantra. Doa juga bukan diucapkan secara
secara latah, tidak dipikirkan baik-baik, bukan berarti kita harus fasih lidah, tapi tidak sungguh-sungguh dengan kalimatnya, sehingga setelah kita mengutarakannya, kita sendiri lupa, tadi ngomong apa? Apa sudah ya? Itu semua adalah lawan kata, kamu percaya dan tidak bimbang. Sehingga di situ dikatakan, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat, tapi kamu bisa berkata kepada gunung ini. Waktu kita berkata-kata dalam doa, kita sedang mengutarakan kuasa. Nah, ayat 22 ini adalah sebuah statement penyataan yang sangat berani dari Yesus, penuh resiko ini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa. Wow. Kalau saya nggak akan berani kasih cek kosong begini sama murid-murid, sama orang-orang yang saya muridkan. Tapi Tuhan itu taruh percaya besar atas hidup dan atas diri kita. Ini adalah pernyataan yang sangat-sangat penuh resiko. Yang dimaksudkan kamu dapat minta apa saja dalam doa ini bukan berarti seperti yang saya katakan tadi, boleh minta dosa, minta sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Tidak berarti kita boleh meminta sesuatu secara egois. Karena egoisme bukanlah sifat Roh Kudus. Kita tidak bisa minta istri orang lain, atau hak milik orang lain, atau suami orang lain. Kita tidak bisa minta apa yang menentang kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita berdoa, kita harus benar-benar selaraskan doa kita itu sama hatinya Tuhan dulu. Makanya saya senang sekali kalau mau doa syafaat, itu saya taruh agak belakang. Saya akan terlebih dahulu gali firman, supaya hati saya itu dikuasai dan ada rambu-rambu lalu lintasnya. Dan belum lagi, waktu saya baca firman itu saya terima rema, iman saya jadi nyala, iman saya dibangun lebih dulu. Itu bukan pemanasan ya, tetapi dari mana doa saya dapat peluru kalau bukan dari firman Tuhan. Kenapa saya memuji Tuhan dulu? Supaya hati saya tidak menggagahi langit-langit doa saya. Saya memuji Tuhan dulu supaya Tuhan bertata di atas pujian saya. Berarti biar Tuhan mengatasi tubuh jiwa roh saya, supaya bukan kehendakku yang terutama, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kalau saya punya spirit seperti itu, penundukan diri yang baik seperti itu, doa saya pun akan penuh dengan percaya diri, akan penuh dengan confidence, dan doa saya pasti penuh dengan kuasa. Dengan sendirinya, tidak perlu mengingatkan diri, kalau firman sudah ada dalam hati, dia akan menjadi pelita yang menjagai. Dia akan menjadi terang yang membimbingmu. Dan kalau kita sudah memuji Tuhan lebih dulu, menyembah Tuhan, itu rasanya kita sudah connect sama Tuhan. Bukan berarti kalau setiap kali saya mau doa syafaat atau minta sesuatu untuk saya atau untuk orang lain, saya mesti masuk dulu dengan susunan acara, PAW, Praise and Worship, pujian dulu, terus baru baca firman. Enggak tentu loh ya. Misalnya kalau saya sudah ada di lapangan, saya perlu berdoa sama Tuhan, langsung saya, tabir sudah sobek dari atas ke bawah kok. Waktu Tuhan Yesus mati pukul 3 di Kalvari, saya nggak perlu permisi, nggak perlu terlebih dulu minta visa kanan kiri. Saya bisa langsung masuk ke tahtanya. Karena saya adalah anak Tuhan, karena saya adalah ahli waris bersama dengan Kristus. Karena saya adalah karya yang ditebus. Bukan berarti kalau selalu harus pakai liturgi begitu, enggak ya. Tapi dalam saat teduh saya secara pribadi, juga sama di saat teduh bersama atau waktu kita ibadah di gereja, alangkah baiknya kalau kita bisa, dan kita bisa rencanakan, dan kita ada waktu, kita enggak terjepit itu, enggak sampai kepepet seperti itu, kita bisa masuknya itu teratur. Saya sih selalu preferensi saya selalu suka untuk saya memuji Tuhan dulu, karena itu buat saya connect banget sama Tuhan. Lalu tuh saya baca Alkitab itu seperti wow, saya dapat janji-janji, malahan permintaan saya tadi itu rencananya segini, tapi gara-gara saya baca Alkitab itu bisa segitu. Bukan minta lebih banyak, tapi mintanya juga lebih kuat. Karena saya tiba-tiba dikuatkan oleh firman itu untuk berani datang ke tahta Allah dan diteguhkan posisi saya sebagai ahli warisnya.
Dan apa saja yang kamu minta, dengan penuh kepercayaan ini, saya sudah jelaskan tadi penuh kepercayaan itu harus seperti apa, tapi saya rangkumkan gini aja, dengan penuh kepercayaan itu berarti doa itu yang lahir dari real and genuine faith ya, iman yang nyata ya, iman yang tulen ya, tulus sungguh-sungguh, hati yang tulus dan tulen sama Tuhan ya. Itu powerful sekali doa seperti itu. Jarang saya lihat atau bahkan alami doa seperti itu nggak terjawab. Doa itu sebenarnya gampang terjawab. Yang buat susah itu hati sendiri, rumit, tidak jujur, tidak apa adanya sama Tuhan. Sebenarnya doa kalau dengan penuh kepercayaan itu doa yang termudah. Itu artinya doa apa adanya, tidak dibuat-buat, percaya bilang percaya, nggak percaya bilang tolong Tuhan, kuatkan aku yang kurang percaya ini. Itu pun lihat di kitab Injil ada seorang yang begitu, tetap terima mujizat. Dan Alkitab berkata, kamu akan menerimanya. Ini luar biasa loh. Ini justru menjadi kalimat terakhir ini, kamu akan menerimanya ini justru bisa menjadi patokan kita doa atau bisa menjadi motivasi. Doa itu harus penuh ekspektasi. Manusia itu kadang-kadang double standarnya itu nggak jelas. Kalau kita minta sama orang, misalnya minta tisu ya Pak, atau minta tolong ya ambilkan pena. Detik kita minta, kita langsung mengharapkan pena segera datang kan? Atau misal kita minta tolong sama teman kita, tolong ya tisu di sebelahmu. Masa setelah tisu sebelahmu lalu kita habis itu lupa kita minta apa? Orang lain harus dorong-dorong kita, ini tisu. Oh iya ya. Enggak lah, kalau kita memang butuh, kita mau, kita minta, kita pasti tunggu kan? Tunggu itu adalah bukti bahwa kita ekspektasi kan? Loh, ayo ambilin tisunya. Kok nggak datang-datang? Kita tunggu. Kita kalau minta, kita langsung berharap untuk menerima. Baik berapa menit kemudian atau seketika. Pokoknya kalau kita minta, kita nggak lupa, kita harus menerimanya. Kenapa kalau kita doa, kita nggak punya ekspektasi apa-apa? Semua rutinitas belaka. Semua doa hanyalah dari kebiasaan saja. Tapi tidak ada ekspektasinya. Ekspektasi untuk terima jawaban doa bukan karena siapa dirimu atau karena diriku layak, tapi karena siapa dirinya bahwa dia ingin memberikannya dan dia itu murah hati. Kalau kita bisa lakukan itu, ya penuh ekspektasi, kayaknya nanti kehidupan doa kita itu menjadi petualangan hidup dengan Tuhan. Catatlah 3 poin yang saya akan bagikan. Kamu bisa berdoa untuk apa saja. Oleh karena itu nomor 1, berdoalah dengan iman yang berani, bukan dengan keraguan. Jangan seperti orang yang minta tapi nggak punya ekspektasi untuk menerima. Jangan berdoa out of habit atau rutin only atau karena kebiasaan belaka atau sekadar rutinitas. 2, selaraskan doamu dengan hati Tuhan. Sebab kalau kita lakukan itu, kalau hati kita itu dibuat connect sama Tuhan Yesus, our desires, keinginan kita pun jadi beda setelah itu. Keinginan kita berubah, lebih dekat sama Tuhan ya. Saya tiba-tiba pikiran-pikiran jahat saya tentang orang lain itu bisa pupus sendiri ya. Permintaan saya pun ganti. Kalau dulu sih inginnya, tolong ya Tuhan ya. Orang ini dibuat, ya, pokoknya punya angan-angan buruk tentang orang lain. Misalnya kalau hati kita busuk, dekat sama Tuhan Yesus, hati kita jadi mulia. Otomatis kita nggak selera yang gitu-gituan. Malahan doa kita berkata, Tuhan jadikan aku berkat. Aneh ya, berubah ya kalau orang itu selaras dengan Tuhan. Otomatis setelah itu kita jadi pede, percaya diri banget. Karena kita tahu hati kita dengan Tuhan sama. 3, bertindaklah sesuai dengan yang kamu doakan. Karena iman tidak boleh pasif. Jadi kalau kita berdoa dengan ekspektasi, berarti kita juga harus bertindak sesuai dengan doa kita. Kalau kita berdoa agar Tuhan memberikan penyediaannya kepada kita, kita butuh sesuatu, kita juga harus bertindak seolah-olah kita sudah menerimanya. Artinya, kita tidak boleh pelit sama sesama kita.
Orang yang percaya, yang meminta provision, penyediaan dari Allah, orang itu juga belajar juga untuk murah hati terhadap sesama, belajar memberi. Kalau kita minta supaya terjadi suatu perubahan, bertindaklah sesuai dengan doamu, bersedialah untuk berubah juga. Jangan minta perubahan tapi kita sendiri nggak mau berubah. Kalau kita minta sama Tuhan arahan, Tuhan kasih aku arah Tuhan Yesus, kita juga harus berani melangkah. Bertindaklah sesuai dengan yang kamu doakan. Amin. Saya ulang lagi, kamu bisa berdoa untuk apa saja. 1, berdoalah dengan iman yang berani, bukan dengan keraguan. 2, selaraskan doamu dengan hati Tuhan. 3, bertindaklah sesuai dengan yang kamu doakan. Diangkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, semua yang baik sempurna datang dari Dia. Jangan kecewa, jangan putus asa. Pertolonganmu datang dari tempat tak terduga, dari tempat maha tinggi. Dalam nama Yesus, damai sejahtera. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.